DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas 3 agenda penting, yaitu laporan hasil reses anggota DPRD Lampung Tengah, penyampaian nota pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA, dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, APBD tahun anggaran 2025, serta persetujuan bersama laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD setempat. 14, saya mohon kesepakatannya rapat kita lanjutkan kembali. Sepakat ya? Dengan ini skor kita cabut. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya agenda yang kedua, untuk ini rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda yang ketiga, yaitu penyampaian 3 rancangan peraturan daerah pembicaraan tingkat 1 tentang 1. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan raperda inisiatif Komisi 3. 2. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan Raperda inisiatif Bapemperda. 3. Penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Adapun raperda yang disampaikan, 2 raperda merupakan inisiatif dari DPRD dan 1 raperda disampaikan dari eksekutif. Untuk penyampaian yang pertama adalah raperda inisiatif Komisi 3 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, kepada juru bicara Komisi 3 saya persilahkan untuk menyampaikan tentang rancangan peraturan daerah tersebut. 2025. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, para anggota Forkopimda, Saudara Sekda, asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, hadirin undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sidang paripurna yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah. Adapun landasan yuridis penyusunan BRIDA ini adalah 1. Pasal 12 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, provinsi, dan kabupaten kota meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, yang artinya Pemda berwenang mengelola urusan iptek yang menjadi dasar pembentukan lembaga daerah seperti BRIDA untuk melaksanakan riset dan inovasi. 2. Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di mana disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum dan teknis pembentukan BRIDA, dan poin penting, BRIDA wajib berbentuk badan
dipimpin oleh kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati. Menjadi pelaksana riset dan inovasi di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan BRIN bertujuan memperkuat daya saing dan inovasi daerah secara sistematis. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pembentukan BRINDA di tingkat daerah merupakan amanat nasional untuk memperkuat sistem riset dan inovasi sebagai bagian integral dari pembangunan. Dengan terbentuknya BRINDA, diharapkan akan tercipta integrasi dan sinergi antara dunia akademik, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mendukung kemajuan daerah yang berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan dalam Raperda, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi BRINDA, mekanisme koordinasi dan pelaksanaan riset dan inovasi daerah, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, sumber pendanaan kegiatan riset dan inovasi, ketentuan pelaksanaan dan ketentuan lain-lain yang diperlukan. Demikian rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah terkait Badan Riset dan Inovasi Daerah yang kami sampaikan. Kami berharap kiranya DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat memberikan tanggapan, pembahasan, dan dukungan terhadap pembahasan Raperda ini agar dapat segera ditetapkan dan dijalankan untuk mendukung visi pembangunan daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing berbasis inovasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Penanggung Jawa Sika melaporkan saya tiba di Masjid Kuba Makam Kali Umroh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPRD Kabupaten Tengah, Ketua Deputi Sapres Sekretaris Deputi. Terima kasih kepada hormat Saudara Dedi Saputra ST, Ketua Komisi 3 yang telah menyampaikan tentang Raperda inisiatif DPRD. Selanjutnya penyampaian Raperda inisiatif dari Bapak Perda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kepada juru bicara Bapak Perda, saya persilahkan untuk menyampaikan tentang Raperda tersebut. Laporan penyampaian Raperda inisiatif berkait pembentukan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Jumat 24 Juli 2025. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, asisten, kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, hadirin undangan yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini. Juru bicara Bapak Perda yang telah memberikan penjelasan tentang Raperda inisiatif DPRD. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah sampaikannya penjelasan tentang Raperda inisiatif dari Komisi 3 dan Bapak Perda, maka akan dilanjutkan dengan pendapat Bupati tentang Raperda inisiatif DPRD dan dimohonkan kepada Saudara Bupati sekaligus penyampaian Raperda penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, saya ingin bertanya, Pak Bupati sudah siap? Sudah siap. Jadi tidak perlu kita skors, rapat kita lanjutkan. Marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan. Bupati Ardhito Wijaya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Lampung Tengah atas sinergi yang terus terjaga dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa laporan hasil reses merupakan masukan penting dari masyarakat yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran. Perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kebutuhan prioritas masyarakat, serta sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi keuangan daerah. Sementara itu, terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Ardhito Wijaya menyampaikan terima kasih atas evaluasi dan pengawasan yang dilakukan DPRD. Ia berharap proses ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah ini berlangsung tertib dan lancar, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, OPD, dan para anggota DPRD. Terima kasih atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyusun 2 raperda, yaitu 1. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. 2. Tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terhadap kedua raperda tersebut kami dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan tugas dan fungsi pada perangkat daerah serta guna memenuhi kebutuhan akan keberadaan perangkat daerah yang dapat mengantisipasi perkembangan kemajuan informasi dan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, khususnya terkait urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan di bidang riset dan inovasi daerah diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah. Sebagai implementasi, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu untuk menata kembali keberadaan perangkat daerah yang melakukan urusan tersebut dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka menata kembali perangkat daerah yang menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan. Perlu memperhatikan kebutuhan aktual serta dinamika pelayanan publik di daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA pada perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya terhadap raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menegakkan dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan. Peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan melalui perumusan kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk perumusan kebijakan daerah berupa raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga dengan ditegakkan dan diamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tata kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tertib. Pada prinsipnya, kami menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pembentukan peraturan daerah ini, raperda ini sejalan dengan semangat dan kebutuhan aktual bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan ideologis, sosial, budaya yang semakin kompleks. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan.
semoga kedua raperda yang telah disampaikan hari ini dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan guna memperoleh persetujuan bersama, sehingga bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian Bupati Lampung Tengah mengenai rancangan peraturan daerah tentang penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun Ngalimpuro. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati dan asisten, Saudara Kepala Perangkat Daerah Unit Kerja Kabupaten Lampung Tengah, para undangan, hadirin dan insan pers yang berbahagia. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan penjelasan singkat terkait raperda usulan pemerintah daerah, yaitu raperda tentang penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Raperda ini disusun dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah berkeinginan untuk mendukung, memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat. Selama ini dapat kita ketahui bersama bahwa belum tersusun raperda tentang penguatan pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Pemerintah daerah telah melakukan dukungan kepada pondok pesantren berupa bantuan hibah uang. Hadirin yang kami hormati, harapan kami dengan adanya perda penguatan pemerintah terhadap pondok pesantren akan lebih memperkuat pemerintah daerah dalam memberikan dukungan atau fasilitasi terhadap pondok pesantren, dan bila memungkinkan tidak hanya terbatas berupa bantuan uang. Sebagai landasan yuridis, bahwa raperda ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, di mana di beberapa pasal dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal dukungan dan fasilitasi terhadap pondok pesantren. Dalam raperda ini dibuat beberapa bentuk dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pondok pesantren, dan menurut kami masih perlu dikaji, dibahas bersama terhadap hal-hal yang masih kurang pas dalam tahapan pembahasan berikutnya. Hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beserta rapat paripurna yang saya hormati, baru saja kita saksikan penandatanganan bersama Saudara Bupati dan pimpinan DPRD. Selanjutnya, kita akan memberikan nomor berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD. Berita acara nomor 08-BA-DPRD-LD-2025, nomor 04-PB-Senda.1-03-2025 tentang persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang rancangan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Keputusan DPRD nomor 12 tahun 2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan serta pemberian nomor berita acara dan keputusan DPRD, maka rapat paripurna akan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir Bupati Lampung Tengah. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, rapat paripurna akan diskor untuk memberikan waktu kepada Saudara Bupati mempersiapkan pendapat akhir. Pak Bupati sudah siap atau? Sudah siap juga. Marilah rapat paripurna kita lanjutkan, yaitu mendengarkan pendapat akhir Bupati Lampung Tengah. Pada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilakan. Waalaikumsalam. Tabib pun Kalimpur. Ya pun. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, Bupati dan Asisten, Saudara Kepala Perangkat Daerah, Unit Kerja Kabupaten Lampung Tengah, para undangan, hadirin dan insan pers yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang persetujuan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia. Terhadap peraturan daerah tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung Tengah tahun 2024 merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dapat kita ketahui bersama bahwa landasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari prinsip, azas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kami yakin semua itu disampaikan kepada kami semata-mata untuk tujuan perbaikan ke arah yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang. Menanggapi saran serta masukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah akan menindaklanjuti saran dari DPRD dengan lebih cermat dan teliti dalam A. Bidang pendapatan. Kedepannya kami akan lebih berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal, khususnya pada pendapatan yang realisasinya masih rendah sesuai dengan potensi daerah yang ada. B. Bidang belanja. Kami selaku kepala daerah telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan belanja daerah yang akuntabel. Sebenarnya ke depan kami akan lebih optimal lagi dalam hal perencanaan dan penganggaran
serta penggunaan anggaran belanja daerah. C. Pembiayaan. Kami selaku kepala daerah akan berusaha untuk memaksimalkan Silva tahun 2024 untuk meningkatkan ekonomi daerah, peningkatan capaian SPR, serta peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan ekstrim, dan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. D. Sumber daya manusia. Kedepannya kami akan memaksimalkan kinerja ASN pada setiap OPD dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terkhusus pada OPD yang memiliki target PAD dan melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas segala komitmen dan kerjasamanya dalam rangka pembahasan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Kedepan, apa yang menjadi rekomendasi Badan Anggaran DPRD akan kami tindak lanjuti dan dapat menjadi acuan kita bersama untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kedepannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Penano bahasa Sikampun, bak nyaman diawat bahasa Sikam kurang lebih maaf alimpuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir tentang Raperda tentang LPPA Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah sampaikannya pendapat akhir Saudara Bupati, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Saya sebagai pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan terhormat, khususnya kepada Badan Anggaran yang telah membahas Raperda LPPA bersama eksekutif hingga selesai, kepada ketua-ketua fraksi yang telah berpartisipasi secara aktif sehingga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Kepada pers yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati. Bajunya sama ya.